Halo, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Senang sekali kembali saya Safitri dapat menemani Anda dalam program acara kami Solusi Sehat bersama Pondok Terapi Al-Kindi. Menyembuhkan secara klinis, bukan sugestif ya. Dan seperti biasa kita punya waktu selama 1 jam ke depan untuk nanti juga Anda bisa berpartisipasi, berkomunikasi langsung dengan narasumber kami. Silakan untuk menghubungi telepon interaktif di 0217449303 atau di 73449137. Ini terutama untuk Anda yang mungkin masih bergelut dengan penyakit diabetes ya. Karena tema kita malam hari ini adalah seputar komplikasi diabetes. Dan tentu saja untuk menjawab pertanyaan Anda sudah hadir dari Pondok Terapi Al-Kindi narasumber kami yaitu Akhi Farouk CSC. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Fitri. Sehat ya Akhi ya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ini luar biasa nih tema kita malam hari ini. Pastinya banyak juga di antara pemirsa di rumah mungkin yang masih bergelut dengan penyakit diabetes. Ini sebenarnya ada penjelasan khusus tidak sih tentang penyakit diabetes atau orang banyak menyebutnya penyakit gula begitu ya Akhi ya? Sebenarnya ada satu teori yang sering kita kenal seperti ada gula basah dan gula kering gitu ya. Ini booming sekali di masyarakat. Padahal pihak medis sebenarnya tidak mengenal dan tidak mengklasifikasikan bahwa ada pihak gula basah atau ada pasien dengan gula kering misalnya begitu. Yang perlu diketahui bahwa sebenarnya diabetes itu dinilai dari seberapa besar dia mampu menjaga kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya terus tinggi tanpa ada pernah turun, maka secara otomatis komplikasi-komplikasi akan terjadi. Salah satunya misalnya seperti adanya angiopati atau mungkin ada neuropati diabetik gitu. Yang artinya ada gangguan vaskuler. Nah, kalau vaskuler terganggu secara otomatis yang terganggu faktor-faktor pembekuan, maka orang tersebut akan mengalami perpanjangan clotting time atau waktu beku darah tadi menjadi lebih lama. Ketika akhirnya darah banyak dan menjadi lembab, menjadi faktor keuntungan untuk bakteri bisa masuk seperti bakteri gangren misalnya yang bisa masuk dan akhirnya luka sampai warna hitam begitu. Tapi tidak selamanya, ada orang yang sudah 10 sampai 20 tahun tapi tidak luka begitu karena mungkin dia minum obat habis itu enggak, minum obat habis itu enggak. Nah, perlu diketahui lagi Mbak Fitri bahwa sebenarnya diabetes mellitus tipe 2 yang paling sering terjadi pada orang-orang di atas usia 35 tahun ini adalah penyakit yang dikatakan adalah penyakit degeneratif. Artinya penyakit yang timbul didapatkan setelah si orang tersebut berusia 35 tahun ke atas. Usia-usia mapan lah begitu. Betul. Nah, yang biasanya tapi banyak sekali mengatakan bahwa ya mau apa boleh buat, memang sudah keturunannya diabetes begitu. Tapi sebenarnya ada tidak faktor keturunan ini dari penyakit diabetes ini? Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika seseorang mendiskreditkan bahwa memang wah karena keturunan diabetes, faktanya ketika dilakukan penelitian bahwa ternyata seseorang yang menderita diabetes itu faktor terbesar adalah bagaimana pola hidup dan pola makannya. Ya, karena pola hidup dan pola makan ini biasanya diturunkan atau meniru orang tua. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin dari situ kesimpulannya wah ini ada faktor keturunan. Betul. Padahal sebenarnya ada kesamaan pola makan, pola hidup, kemudian juga pola pikir dia juga sama begitu Akhi ya. Betul. Tapi sebenarnya Akhi kalau saya boleh tahu ini kadar gula normal ini ada di angka berapa? Kita bisa melihat bahwa kadar gula normal pada orang normal itu gula puasa sebaiknya di bawah 110 mg per desiliter. Di atas itu harus waspada. Itu gula puasa. Nah, untuk gula 2 jam setelah makan atau gula sewaktu itu wilayahnya sekitar 140 kurang ke bawah. Jadi atau di bawah 140 minimal. Seharusnya di bawah 140. Tapi untuk penderita diabetes Mbak Fitri, dia bisa mencapai di bawah 200 saja sudah cukup baik. Oh begitu. Apakah ada batasan usia sekian, ada istilahnya ada toleransinya sekian begitu? Tidak ya? 200 itu ada di angka 200. Betul. Jadi artinya seseorang ketika didapati bahwa kadar gula darahnya 160, kita tidak bisa langsung mengecharge bahwa seseorang tersebut menderita diabetes begitu. Makanya kita bisa melihat dari HbA1c. HbA1c itu untuk mengukur gliko-HB, yaitu kadar gula di dalam sel darah merah sekitar
90 sampai 120 hari kita bisa melihat apakah memang kadar gulanya tinggi terus atau mungkin naik dan turun. Nah, dengan HbA1c yang normal kita baru bisa atau mungkin di abnormal baru kita menentukan bahwa apakah dia terserang diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes atau tidak terserang diabetes. Nah, sebelum mencapai diabetes mellitus tipe 2, mereka tuh harus melalui tahapan yang dinamakan dengan TGT1, TGT2 dan TGT3. Apa ini, Akhi? Itu adalah toleransi glukosa terganggu 1, toleransi glukosa terganggu 2, dan toleransi glukosa terganggu 3. Ada fase-fasenya dulu. Betul. Sebenarnya. Makanya Mbak Fitri ketika ditanya bahwa bisa nggak sih sebenarnya penderita diabetes ini sembuh total? Iya, karena katanya konon tidak ada obatnya. Betul sekali. Ketergantungan obat seumur hidup begitu. Ini betul tidak sebenarnya? Nah, ini yang harus saya jelaskan di sini bahwa kalau penderita diabetes itu sendiri masih menderita diabetes kurang dari 1 tahun, maka kesembuhan secara total itu besar bisa untuk didapatkan. Oh begitu ternyata. Ini ilmu yang baru lagi nih, informasi yang baru lagi untuk kita semua ya. Tapi Akhi, ini kalau bisa saya garis bawahi dari keterangan Akhi tadi, ternyata pola makan, kemudian juga pola hidup ini menjadi faktor utama pencetus dari diabetes ya. Pola makan seperti apa sebenarnya? Kalau kita amati perlahan bahwa Indonesia menempati sebagai posisi penderita diabetes keempat terbesar di dunia, ternyata kita bisa melihat bahwa penderita diabetes yang ada di Indonesia ini ketika ditelusuri mereka makan nasi dengan porsi lebih besar daripada orang yang tidak menderita diabetes. Iya, ini mungkin karena nasi ini mempunyai kadar gula yang cukup tinggi, ya? Betul. Nah, kita bandingkan coba ketika saya mengambil data daripada Kementerian Pertanian bahwa konsumsi rakyat Indonesia itu sekitar 140 kg per orang per tahun untuk beras. 140 kg per orang per tahun. Ini belum termasuk lauk pauknya. Belum termasuk. Gitu ya? Tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, Thailand, mereka hanya konsumsi 70 sampai 80 kg per orang per tahun. Jadi kita hampir dua kali lipatnya. Gampang ketika kita lihat ke warteg, ngelihat orang ikannya separuh, nasinya menggunung. Betul sekali. Betul ya? Ya. Nah, ini adalah suatu pola makan yang tidak baik. Makanya program pertanian kita adalah diversifikasi pangan. Betul. Bagaimana kita tidak hanya bergantung kepada beras, ya? tapi kita juga bisa mengganti dengan kentang, singkong, begitu. Ubi. Mungkin di segmen selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya Mbak Fitri begitu bahwa ada yang mengatakan bahwa pakai gula yang merek X gitu ya bisa menggantikan gula di rumah saya. Anda boleh ambil gulanya, contoh gula X gitu ya. Maksudnya gula diet begitu? Betul, gula-gula yang katanya baik untuk diabetes. Yang low kalori atau bahkan yang free kalori. Betul, yang iklan yang gembar-gembor begitu Mbak Fitri ya. Kita boleh buka di belakangnya, Anda akan temukan tulisan aspartam. Anda tahu aspartam ini ketika bertemu dengan air panas dia bersifat onkogenik. Artinya orang yang mengkonsumsi gula tersebut akan berisiko untuk terjadi kanker. Jadi ada efek sampingnya, apalagi kalau tidak mengikuti aturan begitu ya, mengkonsumsinya begitu. Sebenarnya aspartam itu tidak baik untuk dikonsumsi. Baik. Jadi karena kita ini Mbak Fitri punya goal adalah menurunkan gula. Bukan goalnya adalah bagaimana saya bisa mengendalikan gula dengan efek samping terkecil gitu. Baik, sampai di sini kita harus jeda dulu nih Akhi ya. Dan kita tahan dulu, namun sebelum kita jeda nih pemirsa, saya sampaikan alamat dari Pondok Terapi Al-Kindi, sembuhkan secara klinis bukan sugestif. Ini alamatnya ada di 2 tempat. Satu. Ya? Oh, ada 1 ya. Ya, alamat pusatnya ada di Jalan Jeruk Raya nomor 38 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Silakan telepon ke call centernya 0219603757 atau di 0213379322 atau di 0819820221 dan satu nomor lagi 0217886214. Dan kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih terus setia bersama kami dalam Solusi Sehat bersama Pondok Terapi Al-Kindi, sembuhkan secara klinis, bukan sugestif ya. Dan tema kita malam hari ini adalah seputar komplikasi diabetes. Ini tadi di segmen pertama kita sudah memberikan penjelasan tentang diabetes itu apa, kemudian pencetusnya apa begitu ya. Kemudian kadar angka normalnya itu berarti ambang aman sekitar 140. Betul. Ini untuk manusia dewasa lah begitu ya istilahnya ya. Nah, sekarang kita ke gejala dan ciri-ciri secara khasnya ini sebenarnya apa sih penyakit diabetes ini? Diabetes ini bisa dikenali dengan 4P. Kalau dalam, nah kita catat nih 4P 4P. gitu ya. P pertama itu adalah polifagi. Polifagi itu orang yang terkena diabetes udah gulanya tinggi, karena sumber energi tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel, maka dia tetap lapar aja bawaannya lapar lapar gitu. Makan terus ya. Yang kedua polidipsi. Apa tuh? Haus terus bawaan. Lapar dan haus juga. Yang keempat adalah poliuri, kencing terus gitu ya. Dan kelima adalah pruritus, gatal. Gatalnya di bagian mana nih selangkangan? Gitu ya. Jadi saya mohon maaf Bu, bukan bermaksud nggak sopan, tapi baik laki maupun perempuan. Ya, cirinya begitu. sama. Betul. Ciri-ciri khasnya begitu ya. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan sudah ada penelpon yang menunggu. Kita terima dulu ya, Ki ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Iya. Dengan siapa di mana, Bapak? Budi Tangerang. Pak Budi, silakan keluhannya apa langsung disampaikan pada Akhi Farouk. Mohon volume TV-nya dikecilkan ya, Bapak ya. Oh iya. Baik, biar tidak menggema di studio kami. Silakan. Kalau untuk jantung koroner itu gimana sih? Jantung koroner ya, Pak? Iya. Siapa yang mengidap jantung koroner? Iya, mau tahu ciri-ciri. Pak Budi. Bapak Budi? Iya. Bapak Budi sendiri yang punya penyakit jantung koroner begitu? Enggak. Kayaknya ada ibunya kan ada, dia kalau pas naga dikit agak mudah susah gitu. Mungkin akhirnya ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Budi, silakan. Enggak, karena beliau bukan penderita langsung ya. Jadi saya kira agak sulit juga begitu sulit. ya menggali. Betul, saya akan ceritakan saja sedikit. Baik, Pak Budi, itu saja pertanyaannya. Iya, nampaknya sudah terputus nih. Tapi kita bisa menangkap nih ya pertanyaan seputar penyakit jantung koroner. Ini sebenarnya apa nih penyakit jantung koroner nih? Jantung koroner itu, kalau kita dengar kata-kata koroner, itu adalah arteri koroner. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang mengaliri daripada miokardium. Miokardium adalah otot jantung. Jadi arteri ini membawa dari darah, membawa nutrisi untuk dialirkan kepada otot-otot jantung agar otot jantung bisa berkontraksi. Bahasa gampangnya, arteri koroner adalah yang memberi makan otot-otot jantung. Pada jantung koroner terjadi hambatan aliran nutrisinya. Bisa karena ada lemak di pipanya, ya, pipa arteri tadi, atau mungkin bisa juga ada berupa trombus. Trombus itu apa ya? Trombus itu seperti darah yang mengental, begitu ya. Sehingga menyumbat juga. Menyumbat juga. Intinya menyumbat yang menghalangi aliran darah ke jantung. Kalau terhalangi aliran darah ke otot-otot jantung, tidak ada yang memberi makan otot jantung, maka kontraktilitas atau daya pompa jantung akan menurun. Tadi salah satu cirinya sudah disebutkan bahwa ketika beraktivitas akan merasakan kurang nyaman di bagian dada. Ada dua angina stable dan unstable. Angina stable, dia tidak beraktivitas pun juga sudah sesek, itu biasanya sudah CHF ya, cardiac heart failure, sudah gagal jantung. Tapi kalau misalnya dia masih unstable, artinya dia masih ketika beristirahat dia hilang, itu segeralah berobat, berarti itu sudah merupakan gejala. Membedakannya dengan sesak paru, kalau sesak paru biasa diikuti dengan batuk, begitu ya. Tapi kalau jantung ini jarang diikuti dengan batuk. Ciri-cirinya gampang, tangan bisa kesemutan, rasa sakit di depan tembus sampai ke belakang. Lalu kaku di rahang dan nyeri di bagian dada dan tidak kuat beraktivitas, itu ciri merupakan khasnya satu begitu ya. Jadi untuk Pak Budi mungkin bisa dicatat nih kalau ciri-cirinya seperti itu. Nah, ini jangan ditunda lagi begitu ya, harus segera ditanggulangi. Dan insya Allah di Pondok Terapi Al-Kindi ini bisa membantu juga ya, Ki ya.
Jika berkenan boleh. Baik, jadi ditunggu kehadirannya di Pondok Terapi Al-Kindi. Sekarang kita kembali ke tema nih, Akhi, mengenai komplikasi diabetes. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu kan tadi sudah disebutkan ya, ciri khasnya begitu ya. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara penanggulangan penyakit diabetes basah dan kering? Kita tahan dulu tapi ya, karena sudah ada penelpon. Kita terima dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Iya, sayang sekali sudah terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi. Atau Anda telepon saja langsung ke call centernya yang nomornya ada di layar kaca Anda, silakan dicatat ya. Baik, ini Akhi, apakah ada perbedaan metode pengobatannya untuk yang tipe basah? Kalau orang awam bilang ya tipe basah dan tipe kering ini. Kalau dikatakan bahwa dia sudah masuk kepada tipe diabetes basah, padahal tidak ada sebenarnya tipe seperti itu, bahkan berarti orang tersebut sudah mengalami komplikasi pada vaskuler, terutama vaskuler. Berarti ini komplikasinya sudah ke vaskulernya, ya, begitu. Pada bagian perifer. Jadi gula ini akan menyerang foot ulcer, jadi dia akan membentuk luka di kaki. Karena ini adalah biasanya aliran darah itu lebih lambat ke kaki dibandingkan ke daerah yang dekat dengan jantung. Kaki lebih jauh dari jantung kan. Nah, untuk pengobatan daripada diabetes basah tentunya pertama sekali kita harus kendalikan dulu kadar gula darah. Kadar gulanya dikendalikan ya. Kadar gula darah dikendalikan. Jadi dinormalkan dulu pada skor yang normal. Ketika kadar gula dikendalikan, yang kedua rawat lukanya. Rawat lukanya. Baik, sampai dirawat lukanya nih kita terima telepon dulu ya, Akhi ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Wati di Tempol. Baik, Ibu silakan langsung keluhannya disampaikan pada Akhi Farouk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Ini kan saya kan punya orang tua, jadi saya kena gula. Iya. Gulanya di atas 300. Di atas 300 ya, Bu ya. Kemudian sekarang ini mengkonsumsi obat-obatan medis begitu, Ibu? Iya. Obat dari dokter itu. Iya. Kemudian yang ingin ditanyakan apa? Kakinya udah luka, maksudnya. Kakinya sudah luka katanya. Saya mesti apa yang memanggil buat nurunin gulanya itu. Baik. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Itu saja, Ibu, pertanyaannya. Iya, saya mau nanya nurunin gulanya pakai apa gitu. Baik, kita akan segera jawab ya, Bu ya. Iya. Terima kasih sudah telepon, Ibu. Iya, bagaimana Akhi Farouk nih? Metode pengobatan kepada diabetes mellitus tipe 2 seperti yang kita dengarkan tadi adalah sebenarnya si pasiennya harus punya alat, Mbak Fitri. Untuk mendeteksi kadar gulanya. Betul. Setiap hari begitu ya. Betul, begitu. Nah, ini adalah suatu metode terapi yang terintegrasi di mana si pasien di rumah pun dia bisa memiliki indikator yang cukup akurat untuk menentukan apakah proses terapi kita ini berjalan baik atau malah stagnan atau malah memburuk. Iya, jadi memang dianjurkan bagi mereka yang sudah terkena diabetes ini mempunyai istilahnya alat untuk mendeteksi kadar gula di rumah begitu. Betul, ya. Jadi sebaiknya mendeteksinya setiap hari berapa kali atau setiap hari sekali saja? Pada penderita gula begitu memang yang cukup parah misalnya kita biasa menyarankan untuk 2 sampai 3 kali ya. Artinya sebaiknya pagi dan malam hari begitu untuk mengukur bagaimana sih gula ketika pagi dan gula sebelum dia tidur malam. Nah, ini yang harus diberitakan kepada semuanya bahwa sebenarnya standar pengobatan diabetes di luar negeri adalah bukan obat, tapi punya alat mengontrol kadar gulanya. Punya Cara alat mengontrolnya adalah dengan mempunyai alatnya. Itu yang pertama itu yang dianjurkan ya. Betul. Tapi ini dengan adanya perbincangan kita mudah-mudahan juga membuka mata mereka yang punya penyakit diabetes atau bahkan untuk yang tidak punya penyakit diabetes juga mungkin alangkah lebih baiknya punya alat tersebut begitu ya. Jadi yang saya balik lagi tadi bahwa ketika tadi Ibu temukan adanya kakinya luka begitu, kita pertama harus perbaiki dulu. Banyak orang penderita diabetes, kita bilang diabetes basah atau diabetes dengan adanya luka, ini yang menderita, yang akhirnya diserang oleh kematian bukan karena diabetesnya, tapi karena invasi bakteri. Itu akhirnya menemukan infeksi yang masuk ke dalam aliran darah, sepsis, dan akhirnya meninggal dunia. Jadi penyebabnya bukan karena diabetesnya, tapi karena komplikasinya itu. Tapi karena luka tersebut dimasuki oleh bakteri, bakteri tersebut masuk ke
aliran darah, ini yang menyebabkan kematian. Baik, ini untuk yang istilahnya yang tadi orang awam bilang diabetes tipe basah. Kalau Iya. yang kering, apakah ini lebih gampang disembuhkan begitu, Akhi? Gampang, cuma kalau pada pria mungkin hubungan suami istrinya akan terganggu. Ini otomatis ya, Akhi? Ya? Pasti begitu, karena kelamin pria, terutama mohon maaf pada penis itu, ini tidak ada otot. Jadi salah ya kalau misalnya orang katakan bahwa penis itu ada tulang, penis itu ada otot, tidak. Jadi di dalam penis itu aliran darah yang Aliran ada, darah. begitu ya. Nah, aliran darah tadi yang menyebabkan dia bisa terjadinya ereksi. Meskipun usianya masih muda begitu, Akhi? Ya, spongiosum pada penis itu. Jadi di penis itu spongiosum, jadi kumpulan kapiler yang membentuk seperti saringan lebah. Nah, saya gambarkan seperti saringan lebah itu yang bolong-bolong, seperti itulah bentuk penis. Andai kata dia dipotong melintang, kita bisa temukan itu. Bayangkan kalau dia ada pengentalan darah, karena pada penderita diabetes kadar gula darahnya akan ketika meningkat terjadi pengentalan darah, itu akan terbentuk dinamakan dengan glukosilasi atau plak-plak gula pada pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke penis terhambat, Tertutup lah istilahnya Iya, begitu. Ini yang menyebabkan tidak bisa terjadinya Ereksi. Betul. Oh iya, tapi kepada kaum wanita apakah menyebabkan infertilitas juga atau bagaimana? Penderita diabetes mellitus pada wanita akan menyebabkan resiko cystic ovarium syndrome, yaitu kista ovarium. Oh, jadi tidak bisa dianggap remeh ini ya. Ya. Benar-benar harus waspada kita semua. Jadi yang paling penting adalah menjaga kadar gula. Nah, ini yang paling penasaran adalah bagaimana sih metode pengobatan di Pondok Terapi Al-Kindi ini khususnya untuk mengobati penyakit diabetes ini nih, Akhi. Pertama sekali kita harus tahu berapa lama sih orang tersebut sudah menderita diabetes. Itu yang saya kira penting sekali untuk diketahui. Berapa lama, dan kita harus tahu track record beliau untuk mengkonsumsi obat. Berarti kalau memang punya rekam medis ini alangkah baiknya dibawa serta begitu ya, Akhi ya? Yang tidak punya kita berikan rujukan. Oh, Kalau yang sudah begitu. punya, Iya, sudah iya, iya. cukup, Oke, begitu. iya. Kemudian Lalu ketika itu kita perhatikan juga kalau memang dia sudah konsumsi obat dalam cukup lama, kita perlu lakukan detoksifikasi bertingkat. oh terlebih begitu. dahulu. Jadi ada detoksnya. Ya. Apakah ini berarti mengkonsumsi obat medisnya di stop begitu? Kembali lagi begitu, kami itu berangkat daripada gejala yang ada pada saat datang, etiologi dan kondisi pasien pada saat itu. Tidak bisa dikatakan bahwa harus stop obat total, tapi pasti saya pastikan bahwa saya akan mengganti seluruh obat-obat yang ada. Kalaupun seandainya, jadi Mbak Fitri, saya punya pasien yang menggunakan metformin 2000 mg per hari. Ternyata ketika kita ganti dengan 375 atau 125 dikali 3 mg, itu sudah cukup. Jadi bayangkan dengan 375 saja sudah cukup, tapi dokternya memberikan 2000 mg dengan alasan bahwa pasiennya tidak mau distimulasi untuk melakukan diet. Dan ini sungguh sangat disesalkan karena justru memperburuk keadaan pasien itu sendiri. Iya, gitu. iya, iya. Malah jadi ketergantungan ya begitu Ya. terhadap obat-obatan Betul. gitu ya. Jadi Al-Kindi sendiri menilai bagaimana dia mampu untuk begitu dilakukan detoksifikasi tadi, maka fungsi pankreas terkadang bisa meningkat. Ini yang penting ya, Iya. mengembalikan fungsi pankreasnya sebenarnya. Baik, sampai di sini kita terima telepon dulu, Akhi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Pak Ujang, Iya. di Bogor. Pak Ujang di Bogor. Silakan keluhannya langsung disampaikan pada Akhi Faruk, Bapak. Iya. Ini di Faruk nih, saya sakit ginjal. Ya. Mhm. Pernah keluar batu Ya. dulu, minum itu kumis kucing sama kecibeling. Tapi sekarang sakit lagi. Sudah berapa lama nih Pak Kalau sakitnya? saya berobat ke sana. Sudah berapa lama sakitnya Bapak? Kira-kira 5 bulanan. 5 bulan terakhir ya. Ya. Sekarang Sakitnya sampai guling-guling nggak Pak? Iya dulu pernah sakit sampai guling-guling. Tapi kalau sekarang udah enggak. Enggak, cuman agak terasa lagi nih. Tapi Bapak udah diperiksa lagi belum? Belum. Belum diperiksakan lagi. Kencingnya ada darahnya nggak Pak? Nggak ada. Kenapa? Kencingnya berdarah nggak Pak? Oh dulu pernah keluar darah. tapi sekarang tidak ya Pak? Tidak ya. Ya, Iya. Sekarang ini masih mengkonsumsi obat-obatan begitu Pak? masih minum itu aja kumis kucing sama kecibeling. Oh baik. Usianya berapa nih Pak?
43. 43. Itu saja keluhannya? Iya, iya. Baik, akan segera dijawab oleh Akhi Farouk ya Pak ya. Terima kasih sudah telepon. Iya, bagaimana Akhi? Ya. Pertama, kalau kita perlu melihat dari track record si pasien, sebenarnya batu ginjal ini muncul dari mineral, Mbak Fitri. Jadi orang-orang yang senang makan daging, orang yang terlalu fanatik dengan susu. Susu Karena juga. 80% batu itu adalah tersusun dari kalsium oksalat. Berarti ini kembali kepada intake kita ya. Betul, Pola makan betul, lagi berarti betul, ya. balik lagi. Yang ketiga adalah Jakarta ini sumber air bersihnya buruk sekali. Kadar Mineral di dalam air yang airnya juga penting. Betul. Makanya saya sarankan untuk Bapak jangan sekali-sekali memasak air yang keluar dari keran. Paham maksud saya? Ya, Jadi karena kualitas air kita tidak tahu di tidak, Jakarta ya, begitu betul. ya. Jadi sebaiknya memang Anda menggunakan ya apa boleh Air buat, kemasan, kita ya? hidup di kota besar, kita sebaiknya menggunakan air kemasan. Bahkan kalau untuk Bapak terkadang air kemasan itu dicampur ya, kalau yang galon gitu ya. Maka sebaiknya gunakan yang kemasan yang cup ya, yang gelas. Ini biasanya lebih pure dan kita pernah ukur pakai TDS, hasilnya cukup bagus begitu. Ini dengan kadar mineral yang rendah biasanya akan mengurangi resiko dari terbentuknya batu lagi begitu. baik. Kedua, kurangi, kita harus cari tahu asam uratnya tinggi nggak, karena ada juga batu yang tersusun atas asam urat. Kalau bukan asam urat berarti kita harus periksa urin, bagaimana kristal Mesti urinnya. dicek ini ya penyertanya begitu ya. Baik, ya kita tahan dulu nih karena kita harus jeda dulu nih Akhi ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih banyak pertanyaan, jangan khawatir, kita masih banyak nih kebersamaan waktu kita bersama Pondok Terapi Al-Kindi. Dan tentunya saya akan sampaikan kembali alamat dari Pondok Terapi Al-Kindi, sembuhkan secara klinis bukan sugestif ya. Alamatnya ada di Jalan Jeruk Raya nomor 38 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Silahkan dicatat nih nomor call centernya 02197603757 atau di 02133793322 atau di 0819820221 dan satu nomor lagi 021788862114. Dan kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Iya pemirsa, semakin seru saja nih perbincangan kita ya seputar komplikasi diabetes, dan tentu saja Akhi Farouk CSI masih terus menemani kita ya dari Pondok Terapi Al-Kindi. Ini tadi bicara tentang metode pengobatannya, kita tahan dulu. Yang bikin penasaran pemirsa di rumah adalah tadi kan Akhi sempat menyebutkan bahwa penyakit diabetes ini ternyata bisa disembuhkan. Betul. Nah, ini apa yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes ini sesungguhnya? Jadi yang perlu saya jelaskan sedikit bahwa memang ketika seseorang menderita penyakit diabetes, hal pertama yang terjadi adalah gangguan sensitivitas. Jadi kalau ada orang penderita diabetes yang berarti produksi insulin tetap, tapi gangguan sensitivitas yang terjadi. Baik. Karena tadinya 3 insulin itu, ya tadi 1 insulin bisa membuka 1 pintu, jadi harus 3 insulin. Secara otomatis produksi insulin akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Tadi 1 orang cukup buka pintu, sekarang harus 3 orang buka pintunya. Oh iya, jadi usahanya akan lebih besar lagi. Nah, kelamaan kalau ini dibiarkan, pada tahap tadi itu GTG namanya, gangguan toleransi glukosa. Kalau ini dibiarkan jadi defect, baru yang namanya sel pankreas rusak. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa penderita diabetes awal pankreasnya rusak, itu salah. Yang betul, sensitivitas insulin menurun. Baik, ya dari sini mungkin kita akan beralih ke VT begitu. Baik. Ya. Ya, dan pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan VT berikut ini. Nah, kita bisa melihat bahwa memang di dalam darah kita ada gula dan ada insulin yang bersamaan berjalan dengan aliran darah. Nah, ketika jumlahnya itu yaitu disesuaikan. Insulin itu hanya keluar disesuaikan dengan jumlah gula. Nah, ini pankreas menghasilkan insulin. Ya, ini gambarannya Oke, ya. Oke, kita lihat dia bersamaan. Oke, stop. Bisa di stop? Di stop. Oke, kita coba lihat ya. Nah, insulin ini akan menempel pada reseptor sel tadi yang tek dia masuk, maka yang warna kuning itu akan masuk ke dalam sel. Disinilah bahwa gula tadi bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Boleh dilanjutkan videonya? Ya, silahkan lanjut.
Oke, lihat ya, masuk terus. Nah, ini kita bisa, makanya kita bisa beraktivitas, energi bisa dihasilkan karena dia masuk. Ini seharusnya seperti bisa ini stop, ya. Ya, lihat, bisa ya, lihat, mental-mental, semua gulanya mental-mental, ya, akibat karena kalau tidak ada insulin, gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, pada penderita diabetes nanti Anda akan temukan ada insulin yang masuk, tapi dia akan terpental lagi karena tidak. Dan lihat, terpental, ya, terpental. Nah, ya bisa lihat ya, terpental. Yang biru-biru itu ya. Betul. Nah, ini karena sensitivitasnya menurun, maka dia tidak bisa klop lagi dengan reseptor daripada sel tersebut. Artinya, penderita diabetes itu kalau dia akan merasa lapar, karena selnya nggak kedapatan makan. Oh, begitu. Padahal cadangan gulanya cukup tinggi. Akhirnya tubuh mengalihkan cadangan energi dengan pemecahan lemak. Maka Anda bisa temukan penderita diabetes, kadar trigliseridanya akan meningkat tajam. Jadi karena itu selalu lapar, selalu haus, merasa kelelahan, begitu ya. Jadi ini memang ciri khas dari penyakit diabetes. Ini jadi jelas ya kalau kita melihat, oh seperti itu ternyata perjalanannya, bagaimana bisa terjadi penyakit diabetes begitu. Nah, ini sekarang kita kembali nih, Aki, tentang metode pengobatan di Pondok Terapi Al-Kindi. Tadi kan sampai dengan konsultasi begitu ya, kemudian dilihat apakah ada rekam medisnya, begitu kan, kemudian terapinya sendiri seperti apa nih? Pertama sekali yang perlu dijelaskan bahwa seluruh ahli terapi di Al-Kindi itu backgroundnya dokter. Artinya kita memang sangat concern sekali bagaimana menggunakan obat-obatan herbal ini pun berada pada kaidah-kaidah medis. Nah, ini sebelum lanjut nih, banyak juga yang bertanya, ini CHC di belakang nama Aki Faruk ini mungkin ada penjelasan singkat saja deh, Aki. Ya, Certified Herbal Counselor itu adalah semacam spesialisasi herbal. Artinya saya diakui dunia sebagai ahli herbal dunia untuk Indonesia dari California dan disahkan oleh kementerian di California. Baik, kita terima telepon dulu ya, Aki ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti di mana lokasinya, Ibu? Di Tangerang. Di Tangerang ya. Silakan, keluhannya apa nih, Ibu? Ini namanya, saya kan pernah periksa diabetes itu ada 300. Tapi sekarang udah 180. Itu yang saya mau tanya, kalau udah kena diabetes itu yang normalnya itu berapa itu? Baik, Ibu sekarang konsumsi obat, Ibu ya? Ini jarang sih, paling udah 3 minggu sih minum, Ibu periksa gulanya juga jarang-jarang dong berarti? Kalau gula sering juga sih, saya takutnya pas kita sampai ternyata gulanya 400. Gitu ya? Setiap seminggu 3 kali saya periksa. Periksa, dan didapatin hasilnya selalu sekitar segitu? Iya, 110, 170, kadang suka 150 gitu. Oh, baik. Cukup. Ada lagi, Ibu, yang ingin ditanyakan? Iya, itu saja. Juga, apa di atas itu bisa kena luka apa enggak gitu? Takutnya ada luka basah begitu ya? Iya, apa itu dikatakan bisa itu berapa gitu kalau begitu, Pak? Baik, Ibu, itu saja ya. Terima kasih kembali, akan segera dijawab oleh Aki Faruk. Bagaimana, Aki? Pencapaian normal pada orang yang normal tidak terkena diabetes dengan orang yang sudah terkena diabetes berbeda kan? Standarnya berbeda ya, tadi sudah kita saya sudah katakan bahwa penderita diabetes kalau bisa menjaga gulanya di bawah 200 saja itu sudah cukup optimal. Apalagi bisa mendekati 140. Ini dengan catatan dengan mengkonsumsi obat atau tidak nih? Nah, itu tadi balik lagi bahwa memang makanya saya ingin menjelaskan bahwa memang penyakit degeneratif itu di dalam pandangan medis adalah penyakit yang harus depend on medicine, yaitu bergantung secara terus-menerus kepada obat-obatan medis. Jika tidak, ya tidak bisa. Dan Mbak Fitri, sebenarnya ada satu hal yang bertentangan daripada perjalanan atau penata laksanaan medis kita, bahwa sebenarnya WHO sendiri menyatakan 80-90% orang di dunia penderita diabetes tidak membutuhkan intervensi obat, tapi mereka cukup bisa melakukan diet pada makanan mereka bisa mengendalikan kadar gula darah mereka. Oh, begitu. Jadi sebenarnya murni kepada diet saja ini bisa dikendalikan. Begitu. Ini diet seperti apa nih? Pola makan seperti apa sebenarnya harus dijalankan? Tapi Mbak Fitri, orang kita ini justru dia nggak mau diatur.
Betul. Ngerasa bahwa wah, kalau makan aja mati mah mati gitu kan. Hidup cuma sekali katanya gitu ya. Buat apa dinikmati aja katanya. Jadi makan sembarangan, tetap tapi bisa minum obat ini gitu. Anda perlu tahu bahwa penggunaan obat kimia dalam jangka panjang justru komplikasi yang terjadi lebih dahsyat daripada pada organ tubuh yang lain, daripada diabetes itu sendiri begitu. Nah, ini yang berlaku. Makanya Al-Kindi masuk gitu ya. Bagaimana kami pengobatan herbal alternatif berlandaskan medis, yaitu kami masuk untuk mengayomi orang-orang yang menderita penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner. Walaupun sudah operasi tetap harus bergantung minum obat. Betul. Orang diabetes dia harus bergantung terus-menerus dengan minum obat begitu. Nah, ada dua tujuan kami di Al-Kindi. Yang pertama adalah kalau seandainya bisa dikendalikan, kita kendalikan dengan herbal. Atau kalau sudah parah, seminimal mungkin menggunakan obat-obatan kimia. Begitu. Baik, kita terima telepon dulu ya, Akhi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Maria Di mana lokasinya? di Pangkal Kemit Kota Bumi. Baik, silakan langsung dengan Akhi Faruk. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, ini mau nanya nih, bapaknya pinggangnya kok kaku, jalannya susah, tangannya kaku. Sudah pernah cek medis begitu? Sudah pernah cek medis Ibu? Udah. Hasilnya seperti apa? Itu gulanya kemarin 184. Oh iya, usia Bapak berapa Ibu? Usianya 60. Ini kalau jalan susah, dia pinggangnya kayak manggul berat. Baik. Gulanya berat, jalannya susah. Berat badan Bapak berapa, Bu? Berat badan Bapak, Bu? 58. Berat badannya 58. Iya. Usianya 60, tinggi badannya berapa, Bu? Tinggi 160. 160. Sebenarnya ideal ya. Kenapa perutnya juga suka kaku? Kenapa ya? Apa ya? Perutnya kaku. Perutnya katanya. kaku. Ada yang ditanyakan lagi Akhi? Cukup? Itu saja Ibu yang disampaikan? Baik. Akan segera dijawab oleh Akhi Faruk ya Ibu. Terima kasih sudah telepon. Iya, bagaimana Akhi? Ya. Penderita diabetes tadi perut kaku ya. Bisa saja menderita dinamakan dengan gastroparesis. Ada hubungannya juga ternyata. Iya. Gampang Mbak Fitri mikirnya gitu, bahwa setiap penderita diabetes, ingat, seluruh tubuh kita adalah sel. Jadi apapun yang berhubungan dengan sel pasti butuh makan. Makannya dengan gula. Jadi penderita dia dan lambung itu otot polos. Ya. Artinya otot polos itu ada sel otot polos. Sel itu butuh makan. Kalau dia nggak dikasih makan karena gula darahnya tinggi, maka peristaltik lambung juga akan terganggu. Ya? Dan lama-kelamaan bisa menjadi kerusakan begitu. Betul, begitu. Jadi, nah ini bisa terjadi. Kekakuan pada otot tadi bisa terjadi yang namakan dengan neuropati diabetik. Dan perlu diingat, usia yang makin tua, diabetes mellitus ini akan meningkatkan faktor-faktor peradangan di organ tubuh yang lain. Betul, begitu. Jadi waspada nih ya. Nah, satu lagi mungkin yang perlu saya jelaskan, bahwa orang-orang gemuk Mbak Fitri, ternyata sel lemak ini menghasilkan leptin. Pada orang yang obesitas yang gemuk begitu ya, sel lemak ini menghasilkan leptin. Leptin pada sel lemak tersebut mampu menurunkan sensitivitas insulin. Berarti mereka yang obesitas ini mempunyai resiko lebih besar. Betul. Begitu. Maka tadi saya tanya timbangannya berapa. Betul. Begitu. Berarti sangat penting ini menjaga berat badan. Yang proporsional. Begitu, yang proporsional tentunya disesuaikan dengan usia juga begitu ya. Betul. Karena semakin usia kan semakin sulit nih menjaga berat badan begitu ya. Betul. Ya. Nah ini kita kembali lagi ke metode pengobatan. Ini tadi kan sudah disampaikan bahwa memang metodenya adalah basicnya herbal tapi berlatar belakang medis begitu ya. Ini jadi seperti apa dong Akhi? Landasan kita itu medis, artinya kami itu memang berupaya keras bagaimana final daripada pengobatan kita atau tujuan akhir daripada pengobatan kita adalah si pasien tadi mau periksa ke dokter, mau periksa kemanapun tetap dikatakan bahwa memang ada perubahan atau bahkan bisa sembuh begitu. Nah, jadi artinya ketika seseorang tadi sudah dilakukan detoksifikasi, lalu ketika itu ternyata banyak orang yang bahkan minum obat gula begitu, ketika kita lakukan detoksifikasi, dia bisa lepas total daripada obat gula tersebut. Lepas total dari obat medis tapi beralih ke herbal begitu. Betul. Dan perlu diingat lagi bahwa dengan cara satu tadi diet tadi. Nah, cara dietnya gampang berubah begitu ya. Seperti
Anda jangan pikir bahwa beras merah itu baik untuk penderita diabetes, begitu. Karena kadar gulanya juga Kadar kurang gulanya lebih sama katanya. 70,2%. Kadar gula yang indeks glikemik rendah itu di bawah 70%. Tapi Anda tahu nggak, gampang sekali beras perak, ya, atau kita kenal dengan rojo lele. Mungkin orang kampung pasti tahu rojo lele. Makan salah satu supermarket retail yang terbesar, mereka punya produk sendiri yaitu rojo lele, dan ini berasnya gampang dikenal dengan beras yang aur-auran begitu ya. Ini indeks glikemiknya hanya 52%. Berarti lebih rendah. Lebih rendah dan lebih murah ya. Berarti yang pulen ini justru kadar gulanya tinggi begitu. Betul sekali, begitu. Jadi kan yang pulen sangat tinggi malah kadar gula darahnya. Iya, berarti lebih secure sebenarnya makan yang perak begitu ya. Betul. Sampai di sini kita harus jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita masih punya satu segmen lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tentunya masih bersama dengan Pondok Terapi Al-Kindi. Iya pemirsa, Solusi Sehat bersama Pondok Terapi Al-Kindi masih terus menemani Anda ya, dan juga Akhi Farouk CSC masih terus bersama kita nih. Tadi kita masih membahas seputar metode terapinya nih Akhi ya. Ini metode terapinya sampai kepada herbal. Kemudian ada yang istimewa tidak sih dari herbal yang ada di Al-Kindi ini? Ya, detoksifikasi kita memang menemukan herbal-herbal dengan campuran sekitar 50 campuran memang untuk melakukan detoksifikasi herbal yang secara notabene memang terbukti mampu meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan pankreas begitu ya, untuk menghasilkan insulin yang lebih sensitif daripada sebelumnya. Yang kedua, penggunaan yang dikatakan penggunaan daripada metformin ataupun glibenclamide tadi bisa kita gantikan dengan konsumsi teh bolong. Teh bolong ini menjadi andalan juga di Pondok Terapi Al-Kindi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya? Ya, teh bolong ini mampu mengubah kadar monosakarida pada gula menjadi polisakarida. Artinya kadar gula darah ketika Anda makan dia akan diikat secara rapat sehingga akan dipecah secara perlahan. Maka ini akan membantu penyerapan kadar glukosa secara perlahan dan mampu memaintenance daripada kadar gula darah seseorang tersebut. 1 jam yang lalu sebelum acara ini saya ditelepon ketika di mobil, ada pasien mengatakan bahwa Akhi, saya konsumsi teh bolong dulu, trigliserida saya sampai dengan 350, setelah 6 bulan lalu saya periksa ke trigliserida saya sekarang di 130-an dan sudah normal. Aman lah ya. Bahkan dia mau menjadi agen teh bolong untuk daerah Bogor begitu. Ini masih terbuka ya menjadi distributor atau betul, kita membuka sebagai agen teh bolong, nanti akan dijelaskan. Nah, ini ada beberapa hasil yang saya ambil satu contoh, bahwa pasien ini tidak sembuh dengan cepat, tapi dia memakan waktu 6 bulan, di mana ada kontrol yang terjadi, ada setiap hari melakukan pemeriksaan. Kita bisa lihat bahwa awalnya kadar gula darah pasien itu sekitar 402 mg per desiliter. Ini sangat tinggi sekali. Pada saat itu pasiennya tidak mampu melakukan ereksi dengan baik, sehingga biasa ya, akhirnya dia merasa bahwa pisah dengan istrinya, walaupun istrinya di Samarinda dan dia ada di Bogor, ya nggak masalah, orang saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Lalu ketika kita lakukan pengobatan, Anda bisa lihat bahwa kadar gula darah sewaktu menyentuh angka 85. Jadi ini sangat sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika ini terjadi, maka si pasien mengatakan, Akhi, boleh nggak saya minta waktu 1 bulan untuk berangkat ke Samarinda, coba barang baru stok lama untuk istrinya. Dan itu memang fakta bahwa memang ketika seorang mampu mengendalikan kadar gula darahnya, maka secara otomatis gejala-gejala yang timbul akan segera menurun, bahkan bisa hilang begitu. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang punya permasalahan seputar diabetes ya, beserta keluhannya insya Allah bisa disembuhkan di Pondok Terapi Al-Kindi ya. Tapi apakah hanya penyakit diabetes saja yang bisa dibantu disembuhkan di Pondok Terapi Al-Kindi ini, Akhi? Tentunya tidak ya. Apa saja? Semua penyakit kita tangani ya. Mungkin bisa disebutkan yang paling banyak yang pada saat itu. Tidak bisa dikatakan bahwa harus stop obat total, tapi saya pastikan bahwa saya akan mengganti seluruh obat-obat yang ada. Kalaupun seandainya, jadi Mbak Fitri, saya punya pasien yang menggunakan metformin 2000 mg per hari, ternyata ketika kita ganti dengan 375 atau 125 dikali 3 mg, itu sudah cukup.
Jadi bayangkan dengan 375 saja sudah cukup, tapi dokternya memberikan 2000 mg dengan alasan bahwa pasiennya tidak mau distimulasi untuk melakukan diet. Dan ini sungguh sangat disesalkan karena justru memperburuk keadaan pasien itu sendiri. Iya, malah jadi ketergantungan ya begitu Ya. terhadap obat-obatan. Betul. Begitu ya. Jadi Al-Kindi sendiri menilai bagaimana dia mampu untuk begitu dilakukan detoksifikasi tadi, maka fungsi pankreas terkadang bisa meningkat. Ini yang penting ya, Iya. mengembalikan fungsi pankreasnya sebenarnya. Baik, sampai di sini kita terima telepon dulu, Akhi ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Pak Ujang, Iya. di Bogor. Pak Ujang di Bogor. Silakan keluhannya langsung disampaikan pada Akhi Faruk, Bapak. Iya. Ini di Faruk nih, saya sakit ginjal. Ya. Pernah keluar batu dulu, Ya. minum itu kumis kucing sama keciburin. Tapi sekarang sakit lagi. Sudah berapa lama nih Pak Kalau sakitnya? karena berobat ke sana. Sudah berapa lama sakitnya Bapak? Kira-kira 5 bulanan. 5 bulan terakhir ya. Iya. Sakitnya sampai guling-guling nggak, Pak? Iya, dulu pernah sakit sampai guling-guling. Tapi kalau sekarang udah enggak. Enggak, cuman agak terasa lagi nih. Tapi Bapak udah diperiksa lagi belum? Belum. Belum diperiksakan lagi. Kencingnya ada darahnya nggak, Pak? Nggak ada. Kenapa? Kencingnya berdarah nggak, Pak? Oh, dulu pernah keluar darah. Tapi sekarang tidak ya Pak? Tidak ya. Iya. Sekarang ini masih mengkonsumsi obat-obatan begitu Pak? Masih minum itu aja, kumis kucing sama keciburin. Oh baik. Usianya berapa nih Pak? 43. 43. Itu saja keluhannya? Iya, iya. Baik, akan segera dijawab oleh Akhi Faruk ya Pak ya. Terima kasih sudah telepon. Iya, bagaimana Akhi? Ya. Pertama, kalau kita perlu melihat dari track record si pasien, sebenarnya batu ginjal ini muncul dari mineral, Mbak Fitri. Jadi orang-orang yang senang makan daging, orang yang terlalu fanatik dengan susu. Susu Karena juga. 80% batu itu adalah tersusun dari kalsium oksalat. Berarti ini kembali kepada intake kita ya. Betul, Pola makan betul, lagi berarti betul, ya. balik lagi. Yang ketiga adalah Jakarta ini sumber air bersihnya buruk sekali. Kadar Mineral di dalam mineral air dalam yang airnya juga penting. Betul. Makanya saya sarankan untuk Bapak jangan sekali-sekali memasak air yang keluar dari keran. Paham maksud saya? Ya, Jadi karena kualitas air kita tidak tahu di Jakarta ya, begitu betul. ya. Jadi sebaiknya memang Anda menggunakan ya apa boleh Air buat kemasan, kita ya? hidup di kota besar, kita sebaiknya menggunakan air kemasan. Bahkan kalau untuk Bapak terkadang air kemasan itu dicampur ya, kalau yang galon gitu ya. Maka sebaiknya gunakan yang kemasan yang cup ya, yang gelas. Ini biasanya lebih pure dan kita pernah ukur pakai TDS, hasilnya cukup bagus begitu. Ini dengan kadar mineral yang rendah biasanya akan mengurangi resiko dari terbentuknya batu lagi begitu. baik. Kedua, kurangi. Kita harus cari tahu asam uratnya tinggi nggak, karena ada juga batu yang tersusun atas asam urat. Iya. Kalau bukan asam urat berarti kita harus periksa urin bagaimana kristal. Mesti dicek urinnya. ini ya penyertanya begitu Betul. ya. Baik, ya kita tahan dulu nih karena kita harus jeda dulu nih Akhi ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih banyak pertanyaan, jangan khawatir, kita masih banyak nih kebersamaan waktu kita bersama Pondok Terapi Al-Kindi. Dan tentunya saya akan sampaikan kembali alamat dari Pondok Terapi Al-Kindi, sembuhkan secara klinis bukan sugestif ya. Alamatnya ada di Jalan Jeruk Raya nomor 38 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Silahkan dicatat nih nomor call centernya 02197603757 atau di 02133793322 atau di 0819820221 dan satu nomor lagi 021788862114. Dan kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Kristal berasal dari unsur kimia yang terbentuk sejak ribuan tahun